Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat teman-teman semua dari kelompok 13, tak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul guna diskusi atau penyampaian materi mengenai activity based costing. Nah, tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, tak lupa dari sebelum acaranya diskusi pada pagi hari ini kita mulai, mari kita buka diskusi pada atau penyampaian materi pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan awalan membaca basmalah tadi dapat mengantarkan kita pada presentasi pada pagi hari ini dengan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja perkenalkan saya sebagai moderator teman-teman. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok dari 13. Next, Mas. Nah, dari kelompok 13 sendiri ada saya, Ahmad Krisdianto dengan NIM 2024 00166, ada Mas Doni Hirmawan dengan NIM 2024 00231, ada Mas Fatah Amiruddin dengan NIM 2024 00119, ada Mas Muhammad Jazuli Mustafa dengan NIM 2024 00181. Adapun kelompok 13 sebagai tersebut. Lanjut. Untuk slide kedua akan saya sampaikan mengenai pengertian activity based costing atau IBC. Active based costing adalah suatu cara yang bisa dilakukan untuk dapat menghitung suatu biaya secara akurat. Fungsi utama dari activity based costing adalah untuk mengalokasikan seluruh biaya dari beragam sumber dana yang dimanfaatkan ketika menjalankan kegiatan produk atau menjalankan suatu bisnis jasa. Metode activity based costing (ABC) bisa digunakan dalam menentukan seluruh biaya produktif dengan lebih objektif karena mampu mengidentifikasi keterkaitan sebab dan akibat. Di dalamnya, seluruh biaya overhead, biaya variabel, dan biaya produksi memiliki hubungan yang erat. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Jazuli, kelas keempat, 5, dan 6. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih untuk Mas Moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi activity based costing atau ABC. Yang pertama adalah membantu pihak perusahaan dalam mengambil beragam keputusan penting terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya dan penyusunannya. Yang kedua, harga pokok penjualan yang dihasilkan nantinya akan lebih akurat dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Dan yang ketiga, membantu perusahaan dalam hal melakukan analisa terkait menentukan jumlah harga pokok yang harus diproduksi untuk bisa mencapai BEP atau Break Even Point secara lebih akurat. Selanjutnya, manfaat menghitung Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama adalah lebih mudah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan persaingan dengan kompetitor. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Dan yang keempat, lebih mudah dalam mengembangkan produk. Selanjutnya, rumus Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama adalah total biaya utama sama dengan biaya utama dikali volume produksi. Yang kedua, total biaya overhead sama dengan seluruh biaya utama ditambah seluruh biaya overhead dikali jumlah unit yang diproduksi. Dan yang ketiga adalah harga per unit sama dengan seluruh biaya utama ditambah seluruh biaya overhead jumlah unit yang diproduksi sama dengan biaya utama dikali volume produksi atau biaya overhead dikali volume produksi jumlah unit yang diproduksi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Muhammad Jazuli, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk slide selanjutnya dari slide ke-7 sampai ke-8 akan disampaikan oleh Mas Fatah Amiruddin. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang persyaratan untuk Activity Based Costing atau ABC. Sistem perhitungan Activity Based Costing dalam akuntansi biaya dilakukan berdasarkan kegiatan, yakni peristiwa, unit kerja, atau tugas dengan tujuan tertentu. Seperti misalnya menyiapkan mesin produksi, mendesain produk, menyebarkan barang jadi, atau juga mengoperasikan mesin. Seluruh kegiatan yang mengkonsumsi sumber daya overhead akan dianggap sebagai objek biaya. Di dalam sistem Activity Based Costing atau ABC juga bisa dianggap sebagai suatu transaksi atau kejadian lain yang menggerakkan biaya. Penggerak biaya atau penggerak kegiatan akan dimanfaatkan untuk merujuk pada basis lokasi. Contoh sederhana dari pendorong biaya ini meliputi penyiapan mesin, permintaan perawatan, daya yang akan dikonsumsi, pesanan pembelian, dan lain-lain. Kemudian ada cara menggunakan sistem ABC. Poin pertama, keputusan overhead. Sistem ABC akan menunjukkan tantangan bagaimana suatu overhead yang akan digunakan, sehingga akan membantu dalam menentukan apakah suatu kegiatan tertentu diperlukan untuk produksi. Apabila ternyata biaya yang diperlukan untuk beberapa kegiatan ternyata lebih mahal dari yang seharusnya, maka bisa menggunakan cara lain atau memangkas langkah lain. Poin yang selanjutnya adalah harga produk. Adanya alokasi khusus pada biaya tertentu juga akan mampu membantu dalam mendapatkan margin keuntungan. Apabila hanya diketahui biaya langsung yang akan masuk ke produk, tentunya akan mengabaikan biaya lainnya, sehingga akan mengurangi keuntungan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Fatah Amiruddin atas penyampaiannya. Untuk slide selanjutnya, slide ke-9 dan slide ke-10 akan disampaikan oleh Mas Doni Hermawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan Activity Based Costing atau ABC. Nah, yang pertama, memperluas jumlah himpunan biaya yang bisa digunakan untuk mengumpulkan biaya overhead. Yang kedua, menghasilkan dasar yang baru dalam hal menetapkan biaya overhead pada suatu barang, sehingga dana yang dialokasikan akan berdasarkan pada kegiatan yang dihasilkan, bukan pada volumenya. Dan yang terakhir, mampu mengubah beberapa sifat biaya secara tidak langsung, sehingga akan membuat biaya yang dianggap secara tidak langsung menjadi mudah untuk dilacak. Next. Nah, untuk kesimpulannya, Activity Based Costing atau ABC adalah suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Sistem ABC juga membahas tentang penentuan biaya per unit produk. Perhitungan biaya produk dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen biaya produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Kelompok atau pool adalah gabungan dari aktivitas yang memiliki kesamaan sifat. Dengan sistem ABC, kita dapat mempelajari dan menyusun prinsip-prinsip yang ada di dalam sistem ABC. Sekian waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Doni atas penyampaiannya. Baik, jadi itu teman-teman semua dari kelompok 13 mengenai ABC atau Activity Based Costing yang dapat kita sampaikan bareng-bareng. Jadi kesimpulannya sudah dibacakan sama Mas Doni. Intinya apa? Mungkin ketika nanti kita sudah diskusi pada pagi hari ini, mungkin kita lanjut ini ya teman-teman, pertemuan selanjutnya ketika ada mata kuliah akuntansi manajemen.
Jadi intinya terima kasih banyak atas waktunya sudah menyampaikan materinya. Semoga materi yang kita bahas, yang kita diskusikan bareng-bareng, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, dan sebelumnya, sebelum saya tutup presentasi pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila mana tadi ada kesalahan dari saya sebagai moderator. Intinya semoga bermanfaat diskusi pada presentasi pada pagi hari ini. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya dan kesempatannya. Tetap semangat dan sampai ketemu di mata kuliah selanjutnya di akuntansi manajemen. Jadi saya cukup, saya tutup ya. Oke, baik, saya tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.